Hei, Ada apa nih? Jemaat Anugerah Kali Berkat ada yang kangen nih. Oh iya, shalom saudara. Maaf ya, kita belum bisa beribadah di gereja karena kita belum dapat izin dari pusat. Tapi tenang, Kita akan melaksanakan ibadah online di channel GBI Anugerah Kali Berkat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Selamat menikmati hadirat Tuhan saudara. Shalom. Haleluya, segala pujian hormat bagimu Tuhan, Kau layak disembah. Bagimu pujian kami, bagimu hormat
Thank
Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap lebih lagi buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Amin.
sulit untuk setiap kita, amin. Untuk menyediakan tempat buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita akan sambut, kita akan terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari-hari yang dahsyat, hal-hal yang baru, Pentakosta yang ketiga. Tuhan sudah bawa kami masuk dimensi yang baru. Untuk itu Tuhan, buka mata kami, berikan kami mata yang melihat dan telinga yang mendengar, dan berikan kami hati yang rendah hati, supaya kami menangkap Tuhan apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Kami telah masuk hadirat-Mu dengan pujian penyembahan kami. Sekarang kami mendengar firman. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, bahkan semua yang menonton video ini. Kemarin beberapa hari yang lewat, kita telah umumkan kita akan beribadah. Sulit bagi saya juga untuk memutuskan, karena dari pusat kita belum diberikan beribadah lagi. Pada waktu itu sudah ada sinyal, ada beberapa gereja udah membuka. Mungkin saudara di rumah nggak ngerti, tapi saya mau katakan buat setiap kita, saya memilih lebih taat kepada pemimpin kita. Kalau kita taat pemimpin kita, berarti taat kepada Tuhan. Nah, yang saya mau katakan, saya mau sapa semua jemaat yang di rumah-rumah, masih tetap semangat, amin. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita untuk meneguhkan kita dalam perjalanan iman kita ke depan, yaitu Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Allah kita itu tidak bisa dimengerti dengan pikiran kita. Di hari-hari yang terakhir ini adalah hari-hari yang bagaimana sukar, hari-hari yang sulit. Makanya Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Tetapi saya mau katakan, bagi setiap kita yang benar-benar mencari Tuhan akan mengerti akan hal ini. Ini waktu-waktu perkenanan Tuhan. Sekalipun ini waktu yang sulit, ini waktu perkenanan Tuhan. Ini waktunya kita mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan mendapat. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Barang siapa yang meminta, kepadanya akan diberikan. Tuhan kita itu penuh dengan kasih. Dan hari-hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saya baru melayani di rumah sakit. Waktu saya berdoa kepada Bapak Naomi sebelum meninggal, ada seorang ibu sampari saya karena ada suaminya sedang sakit di situ, saudara, dan baru kemarin meninggal. Tapi sebelumnya itu saya diminta berdoa dengan dia bersungguh-sungguh. Seorang ibu itu punya iman untuk saya mendoakan suaminya. Dan dengan sulitnya, karena memang protokol daripada COVID-19
Hanya saya yang bisa, istrinya tidak bisa. Saya melayani daripada suaminya. Selama ini dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi saya mau ceritakan, Tuhan kita itu adalah kasih. Dia mencari orang berdosa. Mungkin selama ini Bapak tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan, lewat saat ini saya datang karena kasih Tuhan. Saya mau katakan kepada dia, saya katakan firman Tuhan. Tuhan mengampuni dosa. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk mengampuni dosa sebesar apapun. Sebesar apapun dosa Bapak, Tuhan akan ampuni. Akhirnya saya mau ajak dia berdoa, ikuti kata-kata saya berdoa. Tapi apa saya mau katakan, setelah saya berdoa, ada sesuatu kemarin waktu di pemakaman saya ikut. Ibunya menceritakan ada sesuatu yang dialami oleh bapak itu. Dia mau mencari Alkitab yang tidak pernah baca Alkitab. Dia berkata, bawa Alkitab. Saya mau katakan buat kita, hari-hari ini, hari-hari perkenanan Tuhan, saudara, jangan kita remehkan. Ini sudah hari-hari yang sulit Tuhan izinkan lewat COVID-19. Tapi kita tidak mencari Tuhan. Hanya orang yang mencari Tuhan yang bisa mengerti keadaan, yang bisa mengerti tentang ini waktu-waktu apa. Padahal waktu-waktu ini adalah waktu-waktu sempit dan tidak lama lagi Yesus akan datang. Karena itu saya katakan, setiap kita jemaat yang di rumah-rumah, mungkin selama ini kita begitu banyak tertekan. Saya tidak pungkiri, tetapi saya mau katakan, orang yang mencari Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ia seperti burung rajawali yang naik terbang, yang mengepakkan sayapnya, bahkan di tengah badai dia bisa terbang. Hanya orang yang mencari Tuhan yang bisa terbang di dalam badai itu. COVID-19 bagaikan badai. Tapi saya mau katakan, jemaat GBI Anugerah Kali Berkat, semua yang menonton video ini, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Siapa mau hidup di sini? Amin. Saya percaya buat setiap kita, barang siapa yang mau hidup, mau selamat di hari-hari yang penentuan ini, di mana dimensi yang baru yang Tuhan bawa kita pada keadaan ini, kita akan melihat Tuhan sedang melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Jadi untuk itu, jika kita setiap pribadi sebenarnya tidak lagi memikirkan tentang keadaan kita, tidak memikirkan lagi tentang kebutuhan kita, kita harus mencari Tuhan, memikirkan tentang apa yang berkenan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 1, carilah Tuhan. Nah, kita harus cari Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang di rumah-rumah, lihat Tuhan. Jangan lihat keadaanmu. Waktu saudara melihat keadaanmu, waktu saudara melihat keadaan hari-hari ini, saudara menjadi cemas. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mau katakan, justru COVID-19 membuat kita berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan kita bermain-main. Karena keadaan saya tidak tahu, mungkin semakin sulit. Tapi saya percaya bahwa setiap kita, kalau dia mencari Tuhan, dia akan menemukannya. Makanya dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Barang yang kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Hari-hari ini Tuhan mengampuni. Hanya Tuhan yang Tuhan bisa mengampuni orang yang datang kepada Dia. Saya ingat Sakeus, saudara. Lihat Sakeus, saudara. Sakeus itu adalah orang kaya raya, dan tidak membutuhkan Tuhan sebenarnya. Secara hari-hari ini banyak seperti itu. Tapi dia membutuhkan Tuhan, ada kekosongan dalam jiwanya. Nah, dia berlari cepat karena dia pendek untuk naik, untuk melihat Tuhan Yesus, naik ke pohon ara. Tapi apa, saudara, supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus? Yesus tahu orang yang mencari Dia,
yang haus kepada Dia. Sehingga Yesus berkata, "Hai Zakheus, turunlah, aku mau menopang di rumahmu." Adakah hatimu saat ini sedang mencari Tuhan? Ada hatimu saat ini sedang haus kepada Tuhan? Adakah hatimu sekarang ini menanti-nanti Tuhan? Lihat, Tuhan dengan limpahnya mengampuni saudara. Tidak melihat dosa saudara, tapi Tuhan melihat gerakan hati saudara. Saya ingat juga adalah anak yang hilang di Lukas 15. Anak yang hilang itu sudah jauh dari bapaknya, tapi waktu dia kembali dan dia kembali kepada bapaknya, apa yang terjadi saudara? Ada pesta, ada penyambutan bapaknya. Jika saudara baca Lukas 15, itu kisah antara anak dan bapak. Sebenarnya itulah gambaran daripada kita kepada Tuhan. Orang yang kembali dari dosanya, Tuhan sambut. Saya mau katakan, Tuhan tidak mencari orang baik, tapi Tuhan mencari orang yang menyadari. Jika saudara menyadari bahwa saudara membutuhkan Tuhan hari-hari ini, mungkin saudara sulit, mungkin saudara jauh dari Tuhan, ini waktunya. Ini waktunya. Ini waktunya datang kepada Tuhan. Saudara yang di rumah-rumah, saudara mungkin bosan karena memang tidak beribadah di gereja secara korporat saudara. Tapi saya mau katakan, Tuhan sedang membawa kita masuk dimensi yang baru. Tetap cari Tuhan. Pagi-pagi hari datang kepada Tuhan. Angkat pujianmu, angkat penyembahanmu, katakan isi hatimu kepada Tuhan. Lihat, kekuatanmu akan bertambah-tambah. Engkau akan mengerti, dan dimensi yang baru itu berbicara, engkau melihat dari atas. Orang yang melihat dari atas ke bawah, dia akan gampang. Dia akan melihat masalahnya kecil. Tapi orang yang melihat dari bawah ke atas berat. Makanya saya mau katakan, Tuhan sedang membawa kita ke atas, yaitu dimensi yang baru, supaya kita bisa melihat masalah kita kecil. COVID-19 adalah membawa kita masuk dimensi yang baru. Amin. Saudara yang di rumah-rumah, tetap setia, sabar. Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebentar kita akan perjamuan kudus saudara. Haleluya. Nah, mari kita perjamuan kudus saudara. Saya undang musik. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, amin, berharga di mata-Mu. Segenap hatiku sembah-Mu. Mari sama-sama katakan semua jemaat Tuhan, angkat suaramu. Ku tahu kami datang di hadapan-Mu. Oh, dari mata-Mu Kau ciptakan, Kau ciptakan dunia. Yes Lord. Oh, ku tahu hidupku, amin, harga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan, segenap hidupku persembahan, segenap hidupku
hidupku. Saudara, jika saudara yang di rumah lu mengalami sesuatu saudara lewat perjamuan kudus ini, ada kuasa Tuhan. Angkat iman, angkat hatimu kepada Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan di mana waktu Yesus ada di Golgota, darahnya menyucikan dosa kita. Untuk itu saudara, angkat hatimu saudara. Mari kita angkat roti tangan kita saudara. Demikianlah pada waktu malam ia diserahkan. Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian dengan darahku, adalah perjanjian dengan engkau dan peringatan bagi kamu. Bukankah cawan kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari semua yang di rumah-rumah, jemaat di rumah, katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Mari sembah yang mencari Tuhan. Semua yang mencari Tuhan, angkat hatimu. Semua menyembah Dia. Semua menyembah Tuhan. Yang di rumah-rumah, yang menonton video ini, kami mencari Kau Tuhan. Kami mencari kehadiran. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
begitu terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu Tuhan di kayu salib. Engkau menderita bagi kami, Engkau dianiaya, bahkan darah-Mu tertumpah atas kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih kasih-Mu yang besar itu. Bapa, semua umat-Mu yang di rumah-rumah, yang menonton video ini, biar mujizat terjadi mereka. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang belum bekerja diberikan pekerjaan. Pergumulan apapun, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Yang mencari Tuhan, Tuhan berkati mereka Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit, Tuhan buat mujizat dalam setiap pribadi, baik keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kasih kami kepada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik dan mengembalikan milik kepunyaan, karena kami mau menyenangkan nanti. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat, karena upah kita besar di surga. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan atas pagi hari ini. Kami nikmati hadirat, lepas hadirat-Mu ya Bapa, memenuhi setiap kami. Terima kasih buat setiap kekuatan baru, kemampuan, kesabaran, bahkan kasih-Mu ya Tuhan yang terus yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kristus, Engkau cukup bagi kami ya Tuhan, melebihi dari apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini dan segala pujian, penyembahan kami, doa-doa kami naikkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan kami angkat tangan kami angkat hati kami mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami ya Bapa, Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari barat, timur, utara, selatan. Engkau nama-Mu ya Bapa ditegakkan di situ ya Tuhan. Nama-Mu ada di atas bangsa kami, nama-Mu ditegakkan Tuhan, dimuliakan atas bangsa kami ya Bapa. Terus selalu kami berdoa Tuhan atas bangsa kami, biar kiranya terus Tuhan Roh-Mu bekerja, Roh-Mu saat ini sedang bekerja Tuhan. Pelayanan malaikat-Mu saat ini sedang bekerja ya Bapa atas bangsa kami Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Lebih lagi ya Bapa, lebih lagi pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai generasi Yeremia Bapa, untuk jadi messenger-Mu Tuhan manapun kami berada ya Bapa. Biar kiranya bangsa kami mulai dilawat, semakin dilawat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat menuju kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih lagi Tuhan, pulihkan Indonesia, sembuhkan Indonesia dari wabah ini ya Tuhan. Sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kau akan melawat bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat presiden, wakil presiden kami, bahkan sejajaran menteri, staf khusus, anggota DPR, bahkan pemerintahan dari tingkat provinsi sampai tingkat desa Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, pemerintahan kami yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tentukan. Bapa, lebih lagi berikan kemampuan kepada para pemimpin kami. Berikan roh takut, roh hikmat, malaikat kebijaksanaan atas mereka dalam memimpin roda pemerintahan dari tingkat kota sampai tingkat desa ya Tuhan. Biarlah Bapa hanya keputusan-Mu yang terlaksana atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kesatuan hati ya Tuhan para pemimpin-pemimpin Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami Tuhan, dari Bapak Niko Nyotoro Harjo Bapak, beserta 4 wakilnya, Bapak Samuel Harnadi beserta 3 wakilnya, juga Bapak Gembala Jemaat kami Tuhan, Bapak Joker Tambunan
beserta Ibu Gembala dan keluarganya ya Tuhan. Berkati, penuhi semua hamba-hambamu ini ya Tuhan. Penuhi hamba-hambamu ini Tuhan di akhir zaman, menjelang kedatanganmu yang semakin singkat ya Tuhan, yang semakin dekat. Nyatakan pribadimu, suaramu ya Tuhan. Nyatakan wahyumu lebih lagi, hatimu ya Bapa di atas mereka Tuhan. Berikan, nyatakan, nyalakan roh power generasi Yeremia atas mereka ya Bapa. Biar mereka boleh lagi semakin Tuhan bersatu hati Tuhan, menjadi penerobos, menjadi history maker Tuhan bagi Indonesia, bagi kota Bekasi, bahkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan Bapak Jontar Tambunan beserta Ibu Gembala dan seluruh keluarganya. Bapak, kami perkatakan Mazmur 91 ada di dalam hidup mereka Tuhan, menjadi bagian mereka ya Bapak. Perlindungan Tuhan atas keluarga mereka ya Bapak sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, Kau jauhkan mereka Tuhan dari segala wabah COVID-19, dari setiap penyakit-penyakit sampah busuk Tuhan yang menyerang di waktu malam, dari setiap panah-panah si jahat yang terbang di waktu siang. Engkau yang melindungi mereka. Sungguh Engkau adalah penjaga hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kasih setiamu tidak akan pernah beranjak dari keluarga hamba-Mu ini Bapa. Engkau berikan hamba-Mu terus Tuhan otoritas yang semakin naik menjadi kepala bukan menjadi ekor, masuk dalam dimensi yang baru dari kemuliaan kepada kemuliaan, menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan, membawa GBI Anugerah Kali Berkat menjadi jemaat yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan, urapi kami juga Bapak pengerja beserta jemaat-jemaat GBI Anugerah Kali Berkat. Berkati, urapi kami semua, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar sama-sama kami bergandengan tangan ya Tuhan, untuk menyelesaikan tugas kami, untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai generasi Yeremia, yaitu mewartakan firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Berikan kami setiap kami keberanian, berikan kami setiap kami iman yang berani untuk melangkah, berani bertindak. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, jemaat Anugerah Kali Berkat ya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka ya Bapa. Yang susah akan Kau hiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang buta akan melihat, yang kaya, yang miskin akan Kau perkaya ya Tuhan. Yang keterikatan akan Kau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan yang ajaib yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Saat kami menonton tayangan ini, saat kami menyambut hadirat-Mu bersama-sama Tuhan dengan para malaikat-Mu ya Bapa, kami semua Tuhan dijamah, dilawat Tuhan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan buat semua agenda kami ya Bapak yang masih dilaksanakan secara offline ya Tuhan, secara online. Bapak, terus Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Berikan jemaat-Mu Tuhan rasa yang haus dan lapar untuk terus mengikuti setiap agenda-agenda yang ada. Biar semua jemaat-jemaat Tuhan boleh dikuatkan, boleh dibaharui, boleh didewasakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan selesai ibadah kami ya Bapa. Kami rindu menerima berkat melalui hamba. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keluarga aku.
yang di rumah-rumah, angkat tanganmu. Kita akhiri ibadah kita. Terima berkat daripada Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Tuhan. Berkat dari Bapa di surga dilimpahkan kepadamu. Berlimpah, limpah, limpah. Di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis Roh Kudus yang menuntun kita, mengarahkan kita, membawa kita kepada marah. Bahkan kita sempurna bertemu dengan Yesus yang permain. Bahkan kita akan bersama sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship